Wahai suamiku, ini bulan Muharram nih. Ada anjuran kesunahan kalau bulan Muharram tuh banyak-banyak sering-sering ngasih sedekah ke istri anak. Berikutnya kita langsung masuk ke sebentar ini peta hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mekah ya, bawah itu Mekah. Indonesia di mana Indonesia Pak? Di sini bawah sini ya. Ini kalau gede, umpama ini petanya itu gede ya, kita itu di bawah situ ya, jauh ya. Itu Mekah. Nabi itu dulu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Madinah itu sono tuh atas tuh. Ya, itu kalau pakai Google Map kira-kira berapa jam itu? 4 atau 5 jaman ya. Kira-kira. Tapi kalau naik kereta sekarang katanya sudah ada kereta kan. Mungkin lebih cepat ya. Ya. Ya, kira-kira segitu ya. Nah, zaman dulu Nabi itu nggak ada kereta, nggak ada kereta, nggak ada mobil, ya, jalan kaki, ya, atau menggunakan unta, bisa berhari-hari. Ya. Lumayan jauh ya. Kalau 4 jam atau 5 jam dari sini kemana? Malang, Pemalang, Semarang, ya. Kalau ke Jepara 7 jam, ya, ya kira-kira ke Semarang lah ya. Lumayan ya, itu lumayan jauh ya. Nah, kita langsung ke pembahasan seputar amalan sunnah di bulan Muharram. Yang pertama, jamaah disunnahkan berpuasa khusus ya, berpuasa khusus pada tanggal 9, kemudian 10, kemudian tanggal 11 Muharram. Berarti kapan ini nanti untuk kita? Tanggal 1 Muharramnya kapan? Hari ini tanggal 1, berarti 9 itu hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu. Ini kan hari Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Oh ya, hari Minggu ya. Hari Minggu itu tanggal 9, berarti Seninnya tanggal 10, kemudian Selasanya tanggal 11 ya itu. Minggu, Senin, Selasa itu dianjurkan untuk berpuasa. Dalilnya apa? Dalil berpuasa khusus tanggal 9, 10, 11 ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang berbunyi Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, Al-Madinata, pada saat dulu Nabi itu datang ke Madinah, berarti dari Mekah ke Madinah hijrah tadi. Wajadal Yahuda yasumuna Asyura, Nabi pas di Madinah ketemu orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah itu banyak orang Yahudi Pak. Waktu itu, pada saat itu banyak orang-orang Yahudi. Mereka belum masuk Islam, orang-orang Yahudi di Madinah itu ya. Masih kafir orang-orang ya Yahudi. Yasumuna Asyura, mereka pas tanggal 10 Muharram, Asyura itu 10 Muharram, pada puasa. Nah, jadi Nabi pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah kok nemu orang-orang Yahudi pada puasa. Tanggal berapa? 10 Muharram. Asyura itu 10 Muharram. Fasu'ilu an dzalika faqalu hadzal yaumul ladzi aghfarallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Orang-orang Yahudi itu ditanya sama Nabi dan para sahabat, kalian ngapain pada puasa? Ya, bahasa kita gitu. Kalian orang-orang Yahudi ngapain puasa nih tanggal 10 Asyura pada tanggal 10 Muharram? Ya. Dijawab sama orang-orang Yahudi, Pak Bu. Apa kata orang-orang Yahudi? Hari ini, hadzal yaum, ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan Nabi Musa ya dan Bani Israel dari kejahatan Fir'aun. Ya, jadi dulu pada saat Nabi Musa dan kaumnya itu mau diburu oleh Fir'aun ya, itu bertepatan pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram. Mereka mengatakan begitu. Maka wa nahnu nasumuhu ta'dziman lahu. Ini perhatikan.
Jawabannya orang Yahudi tadi, Pak. Kami hari ini puasa itu takziman lahu, sebagai penghormatan, peringatan atau memuliakan Nabi Musa alaihissalam. Jadi puasanya mereka itu karena apa tadi? Karena sesuatu tadi loh. Karena untuk memperingati atau menghormati Nabi Musa, gara-gara waktu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini ungkapan apa? Syukur ya, ungkapan rasa syukur, senang. Wah, pas banget ini hari ini. Dulu Allah pernah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, ya, pas tanggal 10 Muharram. Kami puasa untuk memperingatinya, gitu kira-kira, ya. Takziman lahu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pas dengar kayak gitu, Pak, ya. Nabi kemudian faqala Rasulullah SAW, "Loh, nahnu aula bi Musa minkum." Kata Nabi SAW pas mendengar jawaban dari orang-orang Yahudi tadi, "Loh, justru harusnya kami yang lebih berhak untuk melakukannya. Nahnu aula bi Musa minkum." Kami ini lebih berhak untuk melakukan takzim, memperingati keselamatan Nabi Musa itu daripada kalian. Ya, harusnya kami lebih memperhatikannya, gitu kata Rasulullah, kira-kira begitu. Maka tsumma amara bisaumihi, lalu kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ini tanggal 10-nya ya, tanggal 10-nya. Gara-gara itu tadi peristiwa ketemu orang-orang Yahudi itu. Nah, kemudian bagaimana kok bisa muncul tanggal 9 sama 11-nya kok juga disunahkan ya, 9 Muharram dan 11 Muharram? Karena ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim. Kalau tadi riwayat siapa? Al-Bukhari ya, Al-Imam Al-Bukhari. Kalau ini Imam Muslim. Bunyinya apa? Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu." Ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa, qalu, para sahabat nanya. Para sahabat bertanya atau berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara." Nabi, ini kan hari di mana orang-orang Yahudi, bahkan orang Nasrani ini mengkhususkan mentakzim tadi loh, memuliakan hari ini. Jadi ini kan apa tadi ya? Ini tuh hari di mana orang-orang Yahudi Nasrani itu mengkhususkan puasa itu. Ngapain kita ngikuti mereka gitu? Kira-kira begitu, Pak. Protesnya siapa tadi? Para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban para sahabat tadi seperti itu, atau mendengar aduan ya istilahnya, pengaduan dari para sahabat, Nabi kemudian mengatakan, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yauma at-tasi'." Qala falam ya'ti al-am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, ya sudah, nanti tahun depan, fa idza kana al-am al-muqbil, itu maksudnya adalah nanti kalau tahun depan insyaallah kita puasa tanggal 9 juga. Al-yauma at-tasi'. Kita akan puasa tanggal 9 juga. Tetapi ternyata Nabi SAW wafat, itu belum sempat berpuasa tanggal 9-nya. Ya, jadi gara-gara hadis ini muncul kemudian 9 Muharram itu juga puasa khusus, karena Nabi berkeinginan nanti tahun depan itu mau puasa tanggal 9 juga, biar beda ya istilahnya, biar beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi yang puasa Asyura. Nah, kemudian yang tanggal 11 kenapa juga muncul? Kalau tadi kan 9 sama 10 lah setidaknya ya. Lah untuk yang tanggal 11 itu ada hadis lain riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Sahabatnya juga sama ya, yang meriwayatkan sama sahabatnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal.
Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu yauma Asyura. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasalah kalian tanggal 10 Muharram. Ya, Asyura itu 10 Muharram. Ya, nama lain 10 Muharram itu apa? Asyura. Wa khalifu fihil yahud, tapi berbedalah dengan orang Yahudi. Gimana? Wasumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasa juga satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Nah, maka kemudian dari hadis-hadis ini para ulama menyimpulkan dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa secara khusus nih ya. Karena ada hadis khususnya, yaitu tanggal 9, 10 dan 11. Tapi intinya mah tanggal 10-nya ya. Puasa yang paling intinya adalah tanggal 10 Muharram itu. Tapi untuk biar beda, biar tidak sama dengan Yahudi Nasrani, karena mereka juga puasa kan. Tanggal 10 itu mereka puasa juga. Nah, biar beda, ya sudah kita tanggal sebelumnya, satu hari sebelumnya puasa juga, satu hari setelahnya juga puasa. Gitu kira-kira. Ya, kesimpulan dari beberapa hadis ya. Maka tolong ya, kita saling mengingatkan jamaah, nanti usahakan hari apa tadi? Minggu, Senin, Selasa ya, 9, 10, 11 tadi ya. Ya, puasa 3 hari tersebut. Umpama tidak bisa 3 hari, ya setidaknya 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Jadi urutannya paling afdal 3 hari, 9, 10, 11. Minggu, Senin, Selasa ya, untuk tahun ini ya, Minggu, Senin, Selasa. Kalau nggak bisa 3 hari, 2 hari, caranya gimana? Pilih 9, 10 atau 10, 11. Pokoknya biar beda lah dengan Yahudi Nasrani ya. 9, 10 atau 10, 11. Kalau nggak bisa juga 2 hari, ya sudah, pilih yang 1 hari tanggal 10. Nggak bisa juga, kebangetan ya, kebangetan sehari aja kok ya, nggak bisa. Bahkan itu bertepatan dengan hari Senin ya, yang 10 Muharramnya ya. Nah itu pahalanya double Pak. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Anda berpuasa misalnya seperti Asyura atau puasa hari Arafah atau apalah gitu, niat khusus, secara otomatis apabila bertepatan dengan hari Senin atau Kemis, itu pahala puasa Senin Kemis itu dapat juga, meskipun nggak diniatkan, sudah include gitu ya, ibaratnya kalau bahasa sekarang sudah masuk. Wah, pahalanya gede, 2 besar itu pahalanya ya. Pahala Asyura dicatat, pahala puasa Senin Kemis juga dicatat, puasa hari Seninnya itu ya. Insyaallah ya, jangan tinggalkan ya 10 Muharram, insyaallah ya. Kemudian jamaah, Pak Ustadz, hari ini yaitu tanggal 1 Muharram, udah ada yang pada puasa, sudah ada yang pada puasa. Boleh nggak itu puasa tanggal 1 ini? Bahkan nanti mungkin sampai bablas sampai tanggal 11. Nah jawabannya boleh ya, tidak apa-apa, karena dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya itu bulan Muharram. Ini hadisnya, kata Rasulullah SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, dari hadis ini para ulama itu menyimpulkan, oh berarti memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram itu sangat dianjurkan. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Ya, gitu. Jadi tidak apa-apa ya. Hari ini puasa misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Bahkan kalau mau full juga boleh ya. Ya, intinya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ini yang hobi puasa, silahkan perbanyak puasa sunnah, silahkan. Ada ya orang hobi puasa, ada ya? Ada ya, insya Allah ada, insya Allah. Jadi masing-masing dari kita itu punya potensi ibadah istiqomah masing-masing Pak ya. Kita jangan memandang orang itu, orang kok nggak pernah ngaji misalnya gitu Pak ya. Kan ada, kita kadang-kadang melihat secara zahirnya saja ya.
orang kok nggak pernah ikut ngaji sih, misalnya begitu. Kita harus husnudzon. Bisa jadi dia punya amalan selain ngaji. Mungkin dia jarang ngaji, ya ngaji tapi jarang, tapi dia rajin sholat, apa misalnya tahajud, tiap hari tahajudan terus, tiap hari sholat witiran terus, karena dia bisanya itu. Ada juga orang itu yang istiqomah tiap hari baca Quran terus, sehari bahkan bisa 1 juz, ya meskipun jarang ngaji, ya. Tapi ada yang rajin ngaji, tapi tahajudan nggak pernah. Ya pernah tapi nggak rutin, ya. Membaca Quran juga mungkin nggak rutin, tapi dia rajin ngaji. Nah, kan ada seperti itu. Berarti apa? Tiap-tiap kita itu pasti ya, husnudzon saja, pasti memiliki kecondongan satu ibadah sunnah yang dirutinkan, diistiqomahkan. Itu pasti ada, ya. Maka kita berusaha nih masing-masing jamaah, ya. Kira-kira saya ini apa ya amalan rutin saya? Ya? Kalaupun nggak bisa ngaji tiap Sabtu, amalan ibadah apa sih selain ngaji misalnya bisa rutin, ya? Harus punya Pak, ya. Masing-masing dari kita harus punya amalan khusus yang kita rutinkan, gitu. Mungkin ada yang rajin puasa, ya silahkan puasa. Ada yang rajin apa tadi, sholat sunnah, silahkan. Ada yang rajin sedekah juga ada, ya. Masing-masing punya kelebihan, gitu ya kira-kira. Ada yang memperbanyak puasa sunnah. Berikutnya yang ketiga, ini sampai 4 ya nanti ya. Yang ketiga, anjuran memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullah. Apa artinya? Perbanyaklah, berzikirlah kepada Allah. Udzkurullah itu berzikirlah kepada Allah. Zikron katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berarti Allah pingin saya, anda ini Bapak Ibu semuanya, pinginnya Allah itu kita banyak-banyak zikiran. Ingat Allah, ya. Zikir apa Pak Ustadz? Ya terserah. Anda senang apa? Sholawat ya boleh, istighfar juga boleh, tasbih juga boleh, apapun, zikir apapun, ya. Yang penting memperbanyak zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu khusus, yaitu pagi dan sore hari, ya. Bukroh itu pagi, bukroh. Kayak gini namanya bukroh Pak. Bukratan wa asila, pagi dan sore. Karena pagi sore itu waktu-waktu yang orang banyak lalai, ya. Lalai. Makanya dikhususkan kalau bisa perbanyak zikir pagi dan sore. Nah, ayat ini berlaku umum ya. Ayat ini berlaku umum kapan saja, termasuk di bulan Muharram, ya, termasuk di bulan Muharram, ya. Dulu saya pernah sampaikan di sini jamaah, kita tolong masing-masing dari kita kalau bisa merutinkan sholawat sama istighfar ya. Pernah saya sampaikan di sini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad astaghfirullahal-azim. 2 itu luar biasa itu fadilahnya ya, sholawat dan istighfar. Kalau Anda ngaji hadis tentang sholawat, tentang istighfar, banyak fadilah di situ, rahasia-rahasia sholawat dan istighfar. Maka tolong ini untuk kita semua ya, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim, mari kita rutinkan Pak untuk sholawat dan istighfar ini. Kemanapun atau dimanapun kita berada, ya, pas Anda ingat banyak-banyak sholawat sama istighfar. Ya. Ini ijazah ya, silahkan
diamalkan. Guru-guru kami menganjurkan sholawat istighfar itu diperbanyak, ya. Ya zikir lain juga boleh, tetapi kalau bisa ini yang sholawat sama istighfar jangan sampai ketinggalan. Bisa ya? Siap ya, insya Allah. Naik motor, naik mobil bu ya, sholawat istighfar ya, jangan nyanyi ya, ya jangan nyanyi, sholawat istighfar, berbanyak sholawat istighfar. Lagi apa? Lagi jalan atau lagi di rumah, lagi nyapu, lagi apa saja, ya pokoknya hatinya itu sholawat istighfar. Biasakan. Terutama nih bapak-bapak ini kalau yang kerjanya jauh pak, ini saya kasih tips ya, saya kasih trik. Bagi anda yang kerjanya dari rumah ke kantornya mungkin butuh waktu berjam-jam ya, atau ya bermenit-menit lah ya, lama lah intinya di jalanan. Di jalan itu banyak orang kan ya pikiran kosong ya di jalan itu ya, nyetir motor misalnya. Daripada bengong tadi, tolong diingat sholawat dan istighfarnya. Berapa itu kalau anda baca dari rumah sampai ke kantor, sampai tempat anda kerja, anda baca sholawat istighfar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad astaghfirullahaladzim. Itu berapa itu kalau dijumlah kalau sampai tempat kerja? Kan lumayan kan? Ya enggak? Iya. Bisa banyak itu sholawat istighfar anda. Apalagi pas pulang. Nah, kapan lagi? Kapan lagi? Habis sholat ya nggak bisa lama kita zikirnya. Paling mentok habis sholat ya 5 menit 10 menit ya. Nah, kita gunakan waktu-waktu seperti tadi itu untuk berbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Ya, insyaallah. Tolong diamalkan mulai hari ini dan seterusnya. Terakhir jemaah, terakhir. Para ulama mengatakan di bulan Muharram ini secara khusus ya. Sebetulnya ini di bulan apa saja boleh. Secara khusus menganjurkan perbanyak sedekah kepada istri, fakir miskin dan anak yatim. Berdasarkan hadis yang dinilai oleh para ulama sanadnya hasan, riwayat Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi." Perhatikan hadisnya, "Man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi as-sanata kullaha." Barang siapa yang melapangkan rizki atau melapangkan uang belanja kepada iyal. Nah, iyal di sini maknanya adalah keluarga. Berarti termasuk istri dan anak, Bu. Ya, termasuk istri dan anak. Nah, ini ibu-ibu senang nih. Ya, bilang ke suaminya, Bu, "Pak, ya, wahai suamiku, ini bulan Muharram nih, ada anjuran kesunahan kalau bulan Muharram tuh banyak-banyak sering-sering ngasih sedekah ke istri anak. Ya, apa? Maunya ditransfer apa langsung, Bu?" Ya, langsung. Ya. Atau diajak kemana misalnya? Diajak suaminya makan bareng misalnya kemana lah gitu ya. Nah, ini sunnah Pak ini, amalan khusus ini ya. Fi yaumi Asyura, yaitu khusus pada hari Asyura. Berarti tanggal berapa? 10 nanti. Nah, ini pas Anda puasa hari Senin itu nanti ya, kalau bisa buka puasanya itu yang agak mewah dikit lah ya. Wah, iyalah, sekali-kali lah, setahun sekali makan bareng apa gitu sama suami istrinya ya, atau diajak keluar ya boleh, atau di rumah masak yang enak-enak ya juga boleh ya. Maunya makan di luar kalau ibu-ibu ya. Ya. Kemudian ada juga tafsiran lain, iyal ini kata para ulama mencakup kerabat ya. Kan iyal itu keluarga, tidak harus istri anak. Ya orang tua kalau masih ada, atau saudara, atau keponakan, pokoknya keluarga dekat kita lah. Itu termasuk iyal. Tapi lebih khusus tadi ya istri dan anak minimal. Kalau mereka membelanjakan atau memberikan tadi ya sesuatu sedekah lah, uang belanja Bu ya kalau bahasa sekarang Bu ya, kepada istri anak, maka wassa'allahu alaihi sanata kullaha, maka 1 tahun ke depan itu Allah akan lapangkan rezeki bagi suaminya itu selama 1 tahun itu. Nah, insyaallah ya, kesempatan nih buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak, kesempatan biar rezekinya lancar setahun ke depan ini Pak. Jangan lupa hari Senin diingatkan Bu suaminya ya. Suaminya harus senang karena ini kesempatan
rizkinya dimudahkan selama 1 tahun ke depan. Berarti rezekinya melimpah nanti insya Allah. Keluarnya mungkin berapa? Ya paling habis 100.000, 200.000 mungkin kalau makan di luar ya. Tapi rezeki 1 tahun insya Allah diperbanyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkahnya hari Asyura. Yang bilang bukan saya, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sami'na wa ata'na insya Allah ya. Pak Ustadz, untuk anak yatim ada hadisnya. Nah ini terakhir ya. Untuk anak yatim itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kalau tadi kan keluarga ya, untuk keluarga istri anak. Nah ini untuk anak yatim ini biasanya lebaran anak yatim gitu kan, 10 Muharram ngasih santunan. Itu ada hadis khusus, yaitu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad sahih bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi faqala imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Jadi Pak, Bu, ini hadisnya umum sebetulnya ya. Hadisnya itu umum. Ada seorang laki-laki dulu datang sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadu dia. Nabi, saya ini hatinya keras, sumpek. Kok hidup saya kok kayak sumpek gitu, bahasa kita ya. Hati saya keras sekali. Kok kehidupan kayak nggak enak gitu. Bahasa kita gitu. Qaswata qalbi. Pokoknya hati saya itu keras gitu. Gimana ini solusinya? Beliau bertanya kepada Rasulullah bagaimana solusinya. Salah satu sahabat ini tadi bertanya. Maka Nabi kemudian ngasih resep, Pak. Apa? Imsah ra'sal yatim. Tuh, usap tuh kepala anak yatim. Insya Allah nanti hidupnya mudah, hatinya tenang, hatinya lapang, nggak sumpek lagi. Ya, apa disuruh apa? Mengusap kepala anak yatim. Mengusapnya jangan tangan kosong. Mengusapnya ya ada amplopnya lah, ya, ya, mengusap doang. Mana anak yatim sini? Tak usap, enggak ya. Di situ. Iya benar Ustaz Abdullah. Jangan amplop doang kata Ustaz Abdullah. Harus ada isinya, benar ya. Isinya jangan 2.000 ya. Isinya yang banyak ya. Nah, hadis ini kata para ulama umum, tidak hanya di bulan Muharram. Ya, cuma kita tradisinya di Indonesia ini ya biasanya santunan anak yatim ya pas bulan Muharram. Ini tidak masalah karena untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan. Nah, jamaah yang kena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini ya kita bisa melaksanakan beberapa sunnah ini ya. Ya diantaranya 4 inilah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakannya dan Allah memberikan pahala yang melimpah untuk keluarga kita, rezeki yang lapang untuk keluarga kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin.